Permisi ya. Ini yang punya rumah mana loh ini? Ngundang-undang kok malah nggak ada orangnya gitu ya? Belum datang, Bu. Belum datang? Bagaimana bisa kok belum datang? Ya? Saya. Yang lagi viral itu loh. Wah, gini ngerti. Ngerti. Ini mesti dinotis toh gelang-gelangku mana? Lagi tak cuci, aku soalnya baru pulang dari Hawaii. Baik. Ini loh, tuan rumahnya tuh mana? Mbak saya nanya ini. Oh, di mana tuan rumahnya? Nanya Bentar lagi saya. kali, Bu. Hah? Ditunggu bentar lagi kayaknya. Ditunggu bentar lagi. Iya. Bagaimana bisa? Saya sudah datang malah orangnya telat ini. Iya, ya ampun. Ini minuman buat saya ya, yang Boleh. jelas ya yang ini Iya, loh. iya, Duduk silakan. duduk. Kok kayaknya katanya tuh orangnya punya banyak duit gitu ya. Kok ini tuh settingnya biasa aja gitu. Kayak ruang kayak pavilion saya cuman buat itu loh. Ini rewang saya. Gitu. Oh ya, Luar biasa. kok cuman kayak gini gitu maksudnya. Luar biasa. Ini cuman air putih. Iya. Lenggergani tamu ki mong semono jebulane. Air bening. Menyedihkan. Siapa? Loh. Anu ini siapa ini ya? Nah, ini. Bu Tejo. Oh, ini Om Ya. Kok aslinya lebih ganteng daripada fotonya? Pripon, Pak? Pripon. Iya. Aku ini capek. Dari mana kok bisa Capek. terlambat saya tanya? Tadi tuh naik mobil mogok. Heeh. Ya kan, aku terpaksa naik ojek juga nggak ada. Oh. Akhirnya numpak truk. Wah, naik Naik truk. truk terbuka itu loh, terpegang tampar-tampar begini, goyeng begini. Ngajak Encok, Mbak, Oh, encok alah. gitu loh. Oh, balung tua soalnya. Lah ya belum tua. Jenengan lah belum enom toh ya. Oh iya, aslinya saya casingnya memang lebih muda. Kok malah Silakan gitu? duduk, silakan silakan duduk. duduk. Terima kasih sekali. Ya, Aduh. matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin dan hadirat. Kembali ketemu di Talk Show with BHS. Nah, udah kenal kan Bu Tejo kan? Siapa yang nggak kenal Bu Tejo itu Ruki kalau nggak kenal Bu Benar. Tejo. Nama aslinya keren, Siti Fauzia Saikhoni. Ya, Saihoni. Panggilannya? Ozi. Ozzy kayak. Iya. Oh kayak Ozzy Osbourne itu ya? Ozi Osbourne sesaudara sama Oh saya. saudara. Ora Pak, nek kuwi goceng. Goceng. Filmnya jadi viral luar biasa. ya. Aku nonton terus ya. Kok agak horor ya film itu ya? Kenapa Pak? Anu, takut gitu mentalnya ketemu Iya, saya. kita kan merasa. Soalnya yang itu nama Dian itu ini kan siapa lagi Oh gitu gitu, loh. Dian terus. Lah ya Dian ini bolak-balik Dian ini. Om nanya ini siapa yang dimaksud sama Dian itu? Dian itu kembang desa di tempat saya, Pak. Biasa kan kalau perempuan suka pergi-pergi gitu kan jadi omongan orang ya, Pak ya. Oh, alah. Dari pagi sampai malam gitu kan, nggak tahu kerjaannya apa kok tiba-tiba gadgetnya anyar. Gitu, Oh, Pak. alah. Gambar buah kroak itu loh yang Ya, seri ya, ya, terbaru. ya, 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 Tahu ya, kan ya. maksud saya? Ya. Nggak perlu sebut merek loh, nggak ngasih duit kita Ya 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 ya. Terus itu apa mobilnya anyar yang cili-cili Cooper itu ya kan? Oh, Kok ya cili-cili bisa ya toh? Ya, 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 ya. Saya heran itu kerjaannya apa gitu loh. Ya, Terus ya. kan ya semua orang itu kan Udah itu pada- semua yang beliin Om semua itu. Oh gitu. Jadi ternyata Anda Dan itu Mbak, dalam akhirnya panjenengan ini tiba juga ke Jakarta Tiba dari juga. Jogja. Ke sini juga naik truk tentu saja ya. Oh ya enggak. Dikira duitku ki tipis, Pak. Tejo, Saya Bu kalau Tejo. cuma beli pesawat, sak awak kapale wae iso. Nek ya kuwi mau lho, Pak. Bu Tejo, Kula itu naik truknya itu berapa lama sih? naik truknya, syutingnya. Ya syutingnya itu berapa lama naik truk pegangan tali segala macam kan? Itu 4 hari. Kalau aku udah encok oleh nggak karuan tuh. Permisi, situ kan umurnya lebih tua dari saya. Jadi syutingnya dari pagi sampai sore, jam 7 pagi start, jam 4 sore lah wis kukut-kukut ngono kae. Oh, jadi 4 hari naik truk itu. Iya, nyenengke kok kalau saya. Soalnya kan saya nggak suka bau AC mobil murah gitu. Jadi aku luwih milih saya ngono kae maca adventurous ngono lho, nganggo truk. Nah itu truknya mereknya khusus kayaknya. Truk premium itu ya. Di custom kalau mobil buat saya. Oh begitu ya. Larang ya kene iki. Aduh. Mbak Ya. Ozi kok ceritanya terpilih menjadi pemeran Bu Tejo tuh prosesnya gimana? Prosesnya ceritanya tentu saja teman-teman produksi menghubungi saya. Ya. Mereka bercerita mau bikin satu produksi film. Terus ada satu naskah, kemudian dikasih ke saya, "Mbak, aku arep gawe film." Ngono. Oh iya. Tak kirim naskah isek ya, tertarik atau orang. Terus begitu tak pelajari naskahnya, saya baca, saya seneng. Kalau saya seneng tuh biasanya
bibit untuk melakukan satu hal yang menurut saya produktif gitu loh. Jadi tak iyani, terus kami membicarakan jadwal, terus kami latihan, vlog, ya sudah tag gitu. Perlu waktu berapa lama untuk Mempelajari menjawab naskah. iya, mempelajari naskah dan bilang iya itu berapa lama? Semalam. Awalnya untuk panjenengan bukan peran Bu Tejo ya? Betul. Jadi saya tuh awalnya sebenarnya justru malah perannya Putri. Oh Putri. Putri itu yang belakang Putri suka yang- ngompor-ngompori. Oh. Yang kurus itu. Yang ngomporin yang kurus itu ya? Satu dan lain hal kemudian sutradara minta switch saya kemudian jadi Bu Tejo. Secara energi sepertinya saya memang pas Ya, gitu saya buat juga mereka. mengatakan gitu. Melihat begitu. Pas lah karakter Bu Tejo itu Benar. Tapi itu tak mix loh itu Om. cocok sama panjenengan itu. Benar. Kenapa kemudian pilihan-pilihannya dia sangat intimidatif begitu-begitu yang kemudian jadi bekal saya untuk melakonkan satu peran gitu loh. Ya cerita Bu Tejo dan ibu-ibu yang lain tuh memang gambaran mewakili dari ibu-ibu sekarang itu kayak gitu kalau Memang kalau iya. gunjing ya, kalau gibah katanya. Memang iya. Emang iya ya? Ya kan nggak perlu disebut ya Jeng. Jeng ya, sama-sama ibu. Jadi kalau ketemu biasanya cenderungnya kan nggak cuma cewek sebenarnya ya. Kan di satu sisi sebenarnya bukan membicarakan kejelekan orang lain ya. Terus tapi membicarakan bahwa aku menamakannya si Bu Tejo ini karakternya dia sedang mempertanyakan hal-hal yang menurutnya itu ora biasa di dia gitu loh. Nggak lazim ya. Ya itu tadi, loh, ini cewek kerja apa gitu loh. Kok bisa umuran segini dia udah beli barang semahal itu. Iya, Sedangkan aku zaman semono gitu, itu belum kelakon gitu. Ya logika tanya emak-emak ini ya, Benar, kira-kira gitu ya. kan hal yang begitu kan. Nah Iya. itu sih sebenarnya kelihatan seperti nyinyir atau julid gitu. Padahal sebenarnya juga, aku sih sebenarnya menanyakan enggak sih ya. Ini film kan dibikin tahun 2018. 2018. Tapi viralnya kok 2 2020. tahun kemudian lah itu. Ah. Kenapa kok bisa begitu, Mbak? Hah? Jadi penonton film pendek itu segmented kan biasanya. Iya. Orang-orang tertentu. Mm-mm. Nah, di setahun pertama tuh biasanya mereka distribusi filmnya tuh lewat festival-festival. Oh iya iya. Jadi iya. selama setahun setelah Iya. produksi dikelilingke filmnya untuk kemudian di 2020 kuwi ono kesempatan di TVRI sebagai film edukatif, salah satu film edukatif gitu. Terus itu teman-teman di YouTube di trailernya tuh ngomong, Mbak diupload filmnya full. Begitu diupload filmnya full ternyata sing seneng Indonesia. Nah, selain Tile, Mbak Ozi Ozi. memainkan apa aja? Judul apa lagi yang pernah di Beberapa film. Oh, beberapa film ya. Film tuh yang terakhir Mekah I'm Coming. Mekah I'm Coming. Mekah I'm Coming itu produksinya AMD. Terus sebelumnya Bumi Manusia. Oh, itu dari novelnya Pram ya? Dari novelnya Pram. Dari novelnya Pram. Ini sama-sama sutradaranya Mas Hanung ya. Iya, Sultan Agung juga. Hmm, Sultan Agung itu juga sutradaranya Mas Hanung. Kok kakean Mas Hanung toh kita? ya itu. Ya ora apa-apa memang. Ya, kok notice ora sih apa-apa. dia. Heeh. Terus. Mas Hanung kita notice. Terus habis itu sebelumnya lagi Talak 3. Terus yang pertama kali aku sama film ketemu itu sih Mencari Hilal. Tahun 2015. Luar biasa Seno, kita mau bicara lebih jauh lagi dengan Bu Tejo alias Mbak Ozi, tetap di E-Talk Show WBHS. Alright, kembali di E-Talk Show with BHS bersama Om Wai The Miracle dan tamu antik kita pada malam hari ini, Bu Tejo, Saya. yang nama sebenarnya adalah Ibu Siti Fauzia Saikhoni alias Mbak Ozi. Mbak Ozi, Dalam sebenarnya kan panjenengan kan sudah lama di dunia peran lah ya. seni Nah, peran. artinya, Ya rasa banget sih Om, aku ketua wae. lah iya, penghargaannya banyak ya di dunia peran ya. Ya. Filmnya tuh dapat 3. Jadi satu dia pemenang Piala Maya ya 2019. Piala bener. Maya. Dia masuk seleksi film di Festival Film Amsterdam. Ya kan? Terus sama satu lagi dia di JAF Netpack, satu festival film di Jogja. CAFF FF. ya. Nah. Sebagai aktor belum pernah sebagai Belum pernah. panjenengan belum dapat. Itu jurinya tuh. Benar, FFI bisa notis saya. Pasti kalau om jurinya ya pasti itu. Ah, ya. dan-
Ya. Pak Osi, aku tanya ini penasaran. Nggih. Beneran nggak panjenengan ini fasih bahasa Jawa itu beneran nih? Saya orang Jawa, kula niku tiyang Jawa nggih, Asli Kak Dosi. toh, tiyang Jawi. Asli, Pak. Jawi masa. pundi? Kula asline Jawa Timur, Pak Malan. Oh, Jawa Timur, bener. dudu kaleng-kaleng dong Jawa Timur. Loh, Asli dong. Cah wetanan nih kene iki. Oh, padha. Lah nggih napa? Jawa Timur aku, Jenengan Surabaya. Jawa- Wow. Surabaya, bek separuh Madura. Aku ki kelahiran Blitar, Jawa Timur. Jadi SMP SMA aku di Jogja, kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oh, iya UMY. Heeh, tapi Ya, aku nggak lulus, Om. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sama. Aku Mem. juga nggak lulus. Wah, oh iya toh? Yang penting lulus ujian. Oh, ujian hidup. Ujian hidup. Boten menapa-menapa. Bukan jadi halanganmu. Bukan. Aku ki cita-citanya dulu sebenarnya malah pengennya jadi sutradara. Ya kan, pengen jadi sutradara karena gaweane ki bendino lagi selo ki nonton film. Dia memang sekarang sudah menekuni betul di dunia peran Seni profesional ya. peran, iya. Seni peran profesional ya. Nah, ketika di film pendek Tilik itu, ada nggak kesulitan berdialog dengan lawan main gitu? Adu acting itu ada nggak kesulitan Iya. di lapangan? Jadi waktu itu tentu saja kan PR keaktoran yang harus diselesaikan kan kalau naskah realis kan hafalannya dulu toh. Terus habis itu boleh si Agung kebetulan jenis sutradara yang dia terbuka sama kemungkinan improvisasi aktornya. Jadi nek misal masih di dalam konteks dia mesti ngomong, "Oh, Mbak takip Mbak kuwi apik Mbak wis semono wae." Gitu misal. Nah, prosesnya itu tadi ngafalin naskah terus selama kurang lebih 3 minggu lah. 3 minggu terus pada waktu tag aku terbiasa sama situasi panggung ya. Jadi apa jenenge ngono kae live show gitu loh. Iya. Jadi kan keadaannya tidak berulang toh. Apa peristiwanya kan tidak mungkin berulang karena cuma satu waktu itu toh. Yes. Jadi ini ki One take aja itu ya. one take gitu, one take oke. Terus? Ya itu yang tak pegang selama ini. Atmosfernya semua teman-teman membantu, semua keaktorannya teman-teman lain juga membantu mendukungku dinggo si karakter memunculkan karakter Tejo ini ya. Begitulah Om. Jadinya seapik itulah lek wong-wong Iya, delok iya, di iya. apik gitu. Mbak Osi pertama kali tahu kalau film pendek itu loh Nggih, nggih. jadi viral, tahunya pertama kali dari sinten. Dari suami saya. Jadi waktu itu Loh, sudah bersuami toh? loh, suami saya manajer saya itu. Walah, Mas. awal tahu tuh waktu Awal dia tahunnya. bilang, awal tahu waktu dia bilang, "Dek, iki Tilik rame loh gini Twitter." Terus tak bilang, "Alah mah ngopo?" gitu loh. Masih tak abaikan lah. Sampai dia bilang, "Loh, iki trending." Dia bilang gitu toh. Buka HP ku hang. Wih, langsung hang ya? Kenapa? Banyak yang Saking banyaknya DM, Weh. saking banyaknya WhatsApp. Ya itu tadi waktu HP ku sampai kayak gitunya tuh baru percaya. Waktu itu, loh kok nganti semene ini ya ngono. Terus ya produserku ngubungi, "Mbak, iki rame banget loh Mbak, Tilik ternyata di Twitter." Dan setelah itu banyak sekali teman-teman mau wawancara. kok iso viral itu kira-kira kenapa ya Mbak ya? Jadi semua orang tiba-tiba memperhatikan hal-hal yang jarang diperhatikan. Oh. Kan orang suka pada sibuk keluar, jalan-jalan, terus begitu di rumah kan dia mencari aktivitas kan. Ada satu akun itu namanya Watchman ID kalau nggak salah ya. Dia nge-review bilang bahwa iki film kudu ditonton. Nah, jadi trending di Twitter. Twitter kan cepet ya. Ngikuti ya, langsung cepet banget gue pergerakannya kan. Nah, akhirnya kan jadi terkenal panjenengan ini. Sayanya. Iya kan? Hah? Rafa Cananya juga ya, kok. Mbak Ozi, ya semua tim Tilik, Semua tim, Tejo, ya, benar. semua Tejo. Viral, Benar. apalagi Tilik sampai keluar kota begini ya kan? Iya, Ya kan? benar, diundang ya. Terus Ojo khawatir kok, Nadin itu. keso berarti iki. Oh, kes, keras. Awas ya. Enak nggak Mbak terkenal Mbak? Jadi ngetop gini. Apa ya? Jawabnya yang asli. Aku Apa alhamdulillah sih, alhamdulillah ternyata kalau dulu orang nonton waktu di panggung selesai salaman gitu ya, maksudnya kasih selamat gitu sudah pentas gitu kan. Nek saiki luwih akeh sing niteni gitu aja. Lebih banyak yang Lebih banyak ini teni, yang lebih banyak apa, memperhatikan. memperhatiin ya, Benar, memperhatikan. lebih banyak memperhatikan. Oh. Terus juga bertambahnya rezeki. Ulangi. Bertambahnya rezeki buat saya. Alhamdulillah, ya namanya juga berkah ya begitu. Tapi rameng aku loh Om. Hah? Rameng aku, Siapa enggak meneh? cuma buat aku. Oh iya, terus untuk Tentu siapa? saja buat teman-teman yang Semua lain. yang lainnya. Semua yang lainnya. Ya. Si Gotrek itu truknya kepayon terus. Gotrek truknya lari sekarang. Ini ongkos nyewanya mahal pasti di Loh, Gotrek ini. dia bilang, dia WhatsApp Apa? sama produsernya. Apa katanya? Mbak, iki aku kok bingung banget wong do njaluk Truk. apa nyewa truk sing dinggo film kuwi to Mbak gitu.
sejak viral Tile sudah di Jakarta berapa lama Mbak? Dari udah ada 6 harian ini. 6 harian ya? 6 harian. Kayaknya keliling terus roadshow ke media-media ya. Biar orang pada gumoh dulu lihat saya. Gumoh dulu lihat saya. Ya, kalau gitu Mbak istirahat dulu kalau gitu ya. Iya, deh, makasih, Oke lah, Om. masih di Talk Show with BHS. Oke. Masih di E-Talk Show with BHS bersama Om Wai The Miracle dan Butet. Mana orangnya? Orangnya mana? Butejo. Pulang. Mbak Ozi. Aduh, sorry banget. Aku dari kamar Loh. mandi dan ganti baju. Loh, aku tadi panggil Butejo kok sekarang berubah? Jadi Bu Tejo itu adalah hasil kerja keraktoran saya buat film Tile. Kalau inilah Ini saya, aslinya aslinya. sosok aktor Bener. pemeran Butejo yaitu Betul sekali. Mbak Ozi. Betul. Keren puang. Aku dengar kan situ juga punya keinginan untuk jadi main film di filmnya Joko Anwar ya? Wah, digoreng terus. Itu filmnya tuh banyak film horor loh Mbak. Joko Anwar kan terkenal hantu film horor. horornya. Panjenengan mau jadikan hantu nyinyir. Ya orang Gundala. Ya Oh Allah. iya. Nanti aku menghantuimu. Iya. Enggak sih, kalau senang sama Mas Joko tuh dari awal filmnya dia yang Janji Joni itu loh. Oh iya. Begitu ndelok film-filmnya setelahnya gitu kok tetep koyo duwe ciri khas nggarap film gitu loh Mas Iya, Joko. iya. Makanya kan sama Mas Hanung sudah pernah beberapa kali sama Iya. Mas Hanung kan. Mas Hanung Bramantio terus pengen jajal wae sih DE gitu. Sudah ada follow up belum? Sudah dihubungin belum? Katanya udah, dia di Twitter bilangnya let's go. Oh, di Dia. Twitter, Mbak. Sudah dihubungin belum? Sudah ditelepon belum? Belum. Naskahnya ya dikasih aja. Bilangin ke Mas Joko Anwar, Mas Joko. Mas Joko, tahu kan prosesnya? Kirim naskah dulu sama saya. Mati kon. Sutradara terintimidasi. Orang. Iya. Aku yo di direct manut tok yo harus sutradaranya. Mbak, tadi kan setelah viral kan handphone panjenengan dibuka langsung hack. Bener. Tapi di medsos juga followers pasti ya melonjak gak karu-karuan kan, Aduh. drastis ya. Terakhir ini tak lihat dari 400 dulunya. Sekarang 400.000 dulu. 400 400 biji. biji. Sama dong sama Om Wai. Lah, kamu Oh, kok 4. Itu 400 di 4 cuman. Oh, iya? Iya. Followermu. Ini follower ini 1, 2, 3, 4. Ya ampun, kamu kasihan banget sih, Iya. Om. Iya, mesake. Mengenaskan. Aku yang mesake makanya. Ya kok tak mention neng anu Tolong, IG-ku ngono ya. Agak pansos lah kita mau. Alah ya Allah, le mesake tak neng kok followers. Iya, Aku tak omong karo. Jadi follower. dari 400 terus 400 sekarang biji, kira. 60-an ribu lah. Wih. Banyak ya? Wih. Sejak peran sebagai Butejo itu, apa masih nyaman Mbak Ozi dengan peran antagonis seperti itu? Oh, saya tetap menyikapinya bahwa ya pekerjaan ya pekerjaan, pribadi ya pribadi. Pernah ada satu ini sih satu masalah lah waktu itu. Dia capture foto keluarga pribadi, terus diunggah neng Twitter, dadake bahan gojekan. Tak tegur, ya sudah diturunkan sama dia juga sudah minta maaf. Maksudnya hal-hal begitu tuh yang tak pikir teman-teman penonton semua tuh netizen tuh mesti cerdas lah ya gitu loh. Dalam mengolah medsosnya tentu saja. Tapi kan banyak yang nyinyir juga ya. Digoreng loh. Beda sama Butejo. Padahal. Nyinyirnya tuh kok sangat tidak nggak bikin produktif gitu loh ya. Ya. Nyinyir dengerin ragu tuh gitu loh. netizen. Heeh. Ini curhatnya Mbak Ozi itu beda sama Butejo. Ini Boleh, Om boleh. juga punya idola yang juga top. Aduh, tepuk tangan dong. Bu Subango. Hari Bu. Kenapa, Bu? Kamu siapa? Aku teko-teko di Seneni aku wedi. Saya tanya, kamu siapa? Saya Ozi, Bu, tiang Jogja. Oh gitu. Iya. Duduk. Oh, saya Ozi. Siapa ini tamu? Tamu tante. Tante, kapan aku kawin sama om kamu? Boleh minum nggak? Boleh. Silakan Bu. Monggo. Hadirin hadirat, dimanapun Anda berada, siapa yang tidak kenal Ibu Subango? Hah?
Ibu Subangun ini nama aslinya sebenarnya keren, yaitu Ibu Tenzara Zaid. Panggilannya Bu Tenzara Zaid, panggilnya Bu Zara ya. Iya. Bu Zara apa Oh, kabar? baik. Kalau dua-dua aktris seni peran yang top ya begini akibatnya ini. Iya kan, Kamu Om salah, jadi kamu. kayak Lusing Dedas, tahu Lusing Dedas? Kalah awu. Ape-ape tak go gitu. Bu Zara sibukannya apa sekarang? Kesibukannya, ya ada syuting. Kalau nggak ada saya santai. Kan saya banyak cucu, udah ada cucu. Cucu berapa sekarang, Bu? 4. 4. Oh, putra berapa? Putra putri? 2. Oh, 2. Bu Zara. Apa? Bu Zara umurnya sekarang berapa, Bu Zara? 17 tahun. Semangatnya 17 tahun. Ya toh, Bu? Kamu lamar saya. Banyak diskonnya berarti. Kamu ngelamar saya. Ya, lama-lama terpikat juga saya. Astagfirullahaladzim. Om Be, Amit. Kan ada Witing Trisno dalaran saka Soko kulino. Nah iki Oh. Witing Trisno soko ancaman iki. Oh, saka kepeksa. Soko kemeksa iki. Kalau kita nonton sinetron beliau ini jadi langsung susah tidur ya. Keluarga Rahmat. Keluarga Rahmat. Karena cintanya kamu padaku kah? Bukan karena serem marahinnya itu loh. Bikin nightmare kata. Nightmare sekarang, itu. bener. Jahat sekali ya. Bu Zara. Kok bisa kamu jatuh? Marahin lagi. Hah? Lebih baik nanti kita hadang pulangnya. Ya. Kita kempesin mobilnya. Jangan, kita cegat di tengah jalan, kita gebukin dia. Oke lah, kalau gitu jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini ya, masih di Talk Show with BHS. Ya, sudah tidak menakutkan lagi. Mudah-mudahan Omeh agak deg-degan ini ya. Nah, kembali kita ketemu lagi dalam Talk Show with BHS bersama Om Wai The Miracle dan 2 tamu spesial kita, Bu Zara dan Mbak Ozi. Allah, 2 wanita dengan peran antagonis yang nyinyir, yang topnya minta ampun. Om harus sekali lagi hati-hati. Bu Subangun, Iya. Bu Subangun, Bu Zara jangan zaman dulu karakter Bu Subangun tuh waduh juga viral pada zamannya, belum ada istilah viral tapi beken lah. Awal peran dulu gimana Bu dapat peran sebagai Bu Subangun dulu Bu ya? Awalnya itu kebetulan koordinatornya kan Pak Fris Geshat. Oke. Tahu kan almarhum udah Pak ya. Fritz, ya. Jadi waktu itu beliau itu dulu satu sekolah sama saya di Sumatera di Medan ya. Oh, di mana Bu? Di Medan. Oke. Jadi waktu itu dia bilang dia cari orang ada sampai udah 160 kan diseleksi semua yang jadi peran Ibu Subangun ini. Selalu dia bilang, Sarah kamu aja deh jadi Ibu Subangun, gua tahu karakter lu bisa deh. Ogah gua lihat muka gua sendiri malu di TV. Memang pada saat itu anak saya ini yang nomor 2 dia kan sekolah di ISTN. Dan dia tiba-tiba bilang, Mami, besok lusa Edo udah mesti bayar semester katanya. Bayar semester, aduh gimana ya kita membayar itu tiba-tiba begitu. Waktu itu kan 600.000 itu kan banyak sekali ya. Terus setelah itu saya telepon Fritz jam 11 malam. Fritz, mau deh aku jadi Bu Subangun. Kok tumben dia telepon, gua minta sama kamu, aduh setengah mati kamu nggak mau. Enggak, Edo mesti bayar kuliah, saya bilang gitu. Itu mendadak karena dia baru pulang dari Jogja. Ya oke, tapi besok ya dites ya katanya. Terus akhirnya saya bilang, bagaimana saya mau memerankan ini yang marah ini? Kalau saya nggak dipancing, saya bilang, bagaimana saya kok nggak dipancing? Akhirnya sutradara bilang, ya saya yang mati. Saya lihat ipar saya itu dia cuma kumisnya begini. Saya dah mati, aduh Fris, aku kalau nggak karena anakku kuliah, aku nggak akan mau, saya bilang. Awalnya demi kuliah anak ya? Iya, demi kuliah anak. Tapi memang karakter itu memang hari-hari Ibu kayak gitu ya? Ya enggak dong, Oh, enggak ya? enak aja. Bagaimana bisa Anda menyamakan? Iya, marahin aja. Iya emang. Bukan Mbak Ozi. Kenapa? Selama ini Om ini kalau nonton beliau itu kebawa emosi juga. Ini orang ini
gemesin banget Saking ini. menghayatinya. Apalagi kalau udah muncul sombongnya itu loh. Nah ini lihat nih, coba lihat. Bermain-main pistol-pistolan dari plastik, bedel-bedelan dari kayu, yang harganya cuma 500 rupiah. Memalukan. Susah nih bedain. Aduh ngelupain ini susah. Ini udah masuk dalam top of mind. Udah melekat dalam alam pikiran dan perasaan gue. Memang di daerah saya juga nggak ada yang kenal Ibu Sarah gitu. Hanya tahu Bu Bangun, Bu Subangun. Oh gitu ya? Gua Cibubur tanya aja Bu Subangun di Oh mana. kalau sampai Semua sekarang Bu ya? tahu, Iya. Terkenal Bu? Iya. Kesel nggak Bu kalau sampai dianggap begitu? Ah enggak, udah Bisa main. biasa sih. Biasa ya? Biarin aja mereka ngomong. What is the name? Oh, what is the name, right? Saya main film itu udah jalan Allah, Kak. Satu hari saya mohon kepada Allah ya Tuhan, berikanlah saya jalan keluar untuk menghidupi anak-anak saya ini. Saya bilang, jangan saya bikin yang macam-macam memberikan makan untuk anak-anak saya ini. Akhirnya saya baca Yasin 41 kali di malam Jumat. Saya baca semua. Ya itulah mungkin itu yang Tuhan kasih jalan. Uang halal kan semua. Setelah memerankan Bu Subangun yang antagonis itu, apa dampak dalam kehidupan sehari-hari Bu? Banyak. Saya dilempar, Hah? lempar sama itu buah-buahan gitu ya. Saya digigit pipi saya, sampai merah ya, ludah beleleh-leleh. Akhirnya cuci muka. Ada bapak-bapak yang mijit pantat saya begini. Saya bilang, bapak ini gatel. Namanya ya, gimana ya, kita kan nggak sadar kita itu artis. Iya, Pada iya, saat iya. itu, Iya, jadi iya. amarah itu keluar menengok bapak-bapak kurang aja. Bu, bukan saya Bu, ini istri saya yang suruh pencet pantat dia katanya. Oh, disuruh istrinya dia? Istrinya yang. Oh, kenapa? Istrinya kesel sama Bu Subangun ya? Iya, karena kok jalan ogel, katanya gitu. Jadi terus apa lagi Bu yang Ya, yang kurang satu. ajar lagi ada nggak tuh? Ada Fans yang itu? ada orang yang dia itu istrinya itu ngidamnya bukan makan mangga gitu-gitu, dia ngidam itu cubit Bu Subangun, tapi jangan dia tahu. Oh, Ya, dicubit waktu- sampai Ibu nggak tahu gitu. Tapi Ibu nggak tahu ya. Iya, Terus gimana? supaya jangan sengaja. Iya. Satu hari saya lagi show ke Jawa Tengah, dia datang. Bu, saya mau cubit Ibu, boleh nggak? Ini orang aneh. Nanya kok boleh nyubit? Saya bilang ambil. Iya Bu, istri saya itu ngidam suruh nyubit Ibu. Ya cubit ayo. Saya bilang, nama orang ngidam ya cubit. Nggak mau, jadi saya lagi itu sama fans saya, dia cubit tangan saya. Ini saya Apanya yang menjerit. dicubit? Lengannya Ini. Ibu, kanan itu. Ini dia. Aduh, kelentir. sakit dong Bu, Ya dijiwal sakit gitu. dong. Ada bekasnya nggak biru gitu ada nggak? Yang mau lihat. Ih. Bakaran. Suatu hari saya ditampar di supermarket. Ditampar benar merah. Ditampar. Ibu-ibu yang nampar saya. Ampun dah. Saya mau marah. Tapi langsung dia peluk saya. Maaf Bu, karena saya udah bersumpah. Apabila ketemu Bu Subangun, kalau saya nggak tampar, nggak gampar dia, saya mati juga nggak merem, nggak bisa merem. Nyebelin banget sih. Kalau Mbak Ozi. Iya. Kalau sampean bagaimana? Dengar-dengar waktu setelah jadi viral Bu Tejo itu, dengar-dengar netizen banyak yang ngaco, terus kemudian nangis berhari-hari, ya benar? Gimana itu Mbak? Enggak sih. Pertama ya, sedih ya. Iya sih, kan maksudnya kita tuh bikin karya kan bukan dalam rangka ingin menjelekkan seorang Iya. atau Iya. kita kepengen ngasih lihat hal yang buruk gitu istilahnya ya. Neng kok dinotisnya kayak gitu loh sama orang lain. Dibilang bahwa filmnya tidak worth it ditonton, terus tidak mendidik film ini, terus melanggengkan stereotipikal perempuan yang begitu gitu. Padahal sebenarnya juga kita nggak ada niat buat begitu kan, karena itu potret memang sehari-hari dan memang ono tenan gitu loh. Ada itu. Iya, dan memang ada itu. betul gitu. Tapi ya sudah enggak apa-apa, setiap orang tuh berhak punya pendapatnya masing-masing. Yang jadi catatan saya tuh ya Mbok, difilter gitu kalau ngomong gitu loh. Jangan tanpa alasan untuk mengatakan ini buruk dan tidak gitu. Jadi be smart lah. Saya sih maunya gitu sih ya. Jadi lebih ngeselin mana nih sebenarnya? Ya fans yang main fisik kayak nyubit-nyubit Bu Subangun ataukah membuli? Aduh. Enaknya kayak beginilah, Bozi? nggak disakitin. Aduh Bu. Iya, kasihan kalau Ibu. saya kan disakitin namanya. Physically. Pura-pura cium, terus digigit, kan gak lucu namanya. Kita nggak kasih cium katanya artis sombong. Iya. Dia kasih cium digigit.
Itu kan berarti efektif filmnya itu betul-betul merasuk di hati masyarakat, berkenan di hati publik, walaupun terus mereka salah paham kan begitu. Iya, nggak ya kan? apa-apa. Dan aktingnya top berarti ya. Tetap di Talk Show with BHS. Mari pemirsa, kita kembali di Talk Show BHS. Permisi ya, Bu. Kalau cuman begitu itu jauh levelnya sama saya. Tak buka acaranya coba. Selamat datang dan kembali lagi dengan e-talk show with BHS bersama saya. Jelas yang presenternya ngasih faedah lebih buat hidup Anda. Begitu loh, Jeng. Itu kayak bebek itu. Kok kayak bebek tuh ya gimana? Ya bebek itu kwek 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 kwek. Tentu tidak, Bu. Kadang-kadang perkataan saya itu jadi solusi orang-orang sama masalahnya gitu loh, Bu. Jelas toh bangunan saya? Iya toh? enggak. Oh loh, kok bisa enggak? Enggak ngakui kenyataan ini ya? ternyata. Loh, kok ngiri? Biar aja, Jeng. Sini duduk kalau mau. Enggak, saya kasih tempat. Oh. Tapi ya enggak apa-apa. Iya, Siapa tahu ini. TV One not kita gitu, Mbak. Dari mana? Kok ribut aja. Tadi Om lihat tadi pada mencoba menjadi host dari e-talk show with BHS. Iya. Om langsung terharu dan merasa tersaingi. Iya, tersaingi nanti honornya kasih gue. Oh ya. beres, beres. Soal kecil Oke. itu. Bu Tejo, Dalam. Tejo monggo sini. Oh, coba saya- ingin tahu. Permisi ya, Siapa Pak. tahu castingnya lolos. Monggo. Saya yang di sini jauh Iya. lebih pantas sebenarnya. Ini aku nge-host iki. Ya, Oh, monggo. Mainkan. Pemirsa, tentu saja masih di e-talk show with BHS. Saya kedatangan tamu yang katanya ini legend sekali. legend sekali sebagai aktor tokoh antagonis di tahun segitu. Gitu, Bu. Inilah dia. Oh. Kan Ternyata- dibilang aktor. Oh iya. Kalau aktris saya. Oh. Ini aktor. Apakah sebetulnya ada gosip-gosip yang terselip di antara dua orang ini? Mari kita ulik lebih dekat. Permisi. Kawan, kalau kayaknya layak juga. Bu Zara, Mbak Osi, ini pengalaman paling berkesan untuk Anda berdua saat syuting dulu apa aja yang paling susah dilupakan? Nah, susah dulu kan waktu saya syuting kan seperti ini kamera itu nama lampu lightingnya udah tiap ini udah sama, kamera udah sama, hanya artnya aja yang diganti ya, ganti baju apa gitu ya. Itu saya di hari pertama marah-marah terus di ruangan ini. Marah Hari- beneran itu waktu itu? Marah acting apa marah beneran? Marah acting. Oh, marah acting. Iya, terus nanti ibu scene sekian marah-marah lagi. Besoknya di episode itu marah-marah lagi, hanya artnya itu mengganti semua, Iya, saya ganti ganti semua, baju. tapi marahnya tetap ya? Marah-marahnya. Hari kedua juga marah-marah sana, jam 11 siang saya itu pingsan. Ya Allah, Ibu. Sumpah. Kenapa saya itu tensinya naik atau? tensi naik terus, bukan saya nggak ada darah. Oh, nggak ada. Atau Malah darah rendah, saya. Oh, darah rendah lebih pingsan lagi. Kalau Mbak Uzi apa? Pengalamannya apa yang paling unik? Adegannya tuh cuman sebentar, Mm-mm. persiapannya tuh lama banget. Terus itu sih apa bolan baleni adegan yang kecil-kecil gitu loh. Ngulang-ngulang ya? Heeh. Heeh. Jadi kayak cuman nyapu ya Mbak, iya gitu. Mm-mm. Jadi nyapu, cut, nah udah kan, kira udah selesai adegannya. Diulangi lagi Mbak, apaan sih diulangi, ya ada gitu. Ya secara visual, Iya. apa kebutuhan kamera gitu kurang. Itu sih yang jadi catatanku terbesar ya buat main film tuh ternyata ada proses itu kan. Sedangkan aku kan cah panggung, cah pertunjukan kan sebelumnya. Bu Zara, kalau misalnya ada yang lagi mengajak untuk main film lagi atau main sinetron lagi, masih mau nggak? Saya mau asal jangan yang stripping itu loh, karena itu kita kurang waktu untuk tidur ya bagi kita ya, karena mereka kejar tayang. Kalau Mbak Ozi justru banyak tawaran sekarang ini ya? Iya, tapi kalau
Kemarin sempet sih ditanya sama wartawan, Mbak terima strippingan nggak Mbak? Terus saya tanya, Pak manajer terima strippingan nggak? Prasudi. Terus katanya, nggak dulu, belum kuat mental. Wah, belum kuat. Soalnya strippingan memang butuh energi yang gede. Iya, capek loh. Baik, terima kasih untuk kedua ibu rempong. Rempong enak aja kita rempong. dibilang rempong. Bagaimana bisa Ibu Anda? culit, culit. Oke. Sekali lagi. Bebek. Oh, Terima kasih Bu Zara dan Mbak Ozi Iya, ya kan sama-sama. sudah hadir di talk show bersama Om Wai. Nah, ada sedikit kenang-kenangan ini. Nah, ini terima kasih. Tapi ini kok cuma satu ya? Satu aja deh. Silakan berebut dah, sakarmu dah. Enggak, kasih sama dia dulu. loh kok sama saya? Enggak apa-apa. Kok nggak berantem? Berantem dong. Ngapain berantem? Bagaimana bisa Anda berani bayar berapa? Sampai ketemu di talk show berikutnya. Assalamualaikum, selamat malam. Bye.